Oke, kita ulang ya Kak Chen. Kita mau masuk namanya ini religious persecution ya. Atau judul religious persecution artinya penganiayaan agama kan Kak Chen? Dan kita masih belajar ini masih dalam konteks pelajaran kita masih mempelajari Daniel 11 ayat 11 kan? Setuju? Kalau Daniel 11 apa Kak Chen? Iya, C, apa? Kalau Daniel 11 ayat 11 apa yang di situ dibilang? Kalau C masih dengar. Bisa Kak Chen, bisa dengar? Di situ kan ada South Strong North. Mantap. Jadi apakah kita mau belajar sekarang bagaimana membuktikan dari cerita-cerita yang kita mau baca ini untuk membuktikan bahwa South serang North, gitu kan Kak Chen? Iya, C. Oke, bagaimana bisa? Jadi kita sekarang mau lihat bagaimana South serang North, betul? Oke. Mari kita lihat religious persecution, ya. Nah, oke. Ini Kak Chen tahun berapa dibilang sama Obama? 2015 ya. Aha, jadi ini gambar di atas yang ada Obamanya, yang ada Obama diungkapkan tahun 2015 ya. Jadi ini Obama mesti jadi presiden kan Kak? Iya, C. Oke, mantap. Oke, kita mau terjemahkan ya, mau baca ini. Oleh karena itu, kita membela kebebasan berbicara dan menjadi perantara prisoner itu apa saya? Tahanan politik dan menyalahkan menghukum ya, condemn penganiayaan terhadap wanita atau agama minoritas atau orang-orang yang lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Oke, ini yang dibilang. Jadi ini yang dibilang tentang kebebasan berbicara yang mau ditekankan terhadap siapa, Itin? Pada orang-orang lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Oke. Jadi waktu zamannya Obama, ya kan? Waktu zamannya Obama kasih free speech, betul? Ya, kebebasan untuk orang-orang yang LGBT kan? Ya. Itu lesbian di bahasa Indonesia ada kan orang itu. Apanya? Gimana saya? Lesbi itu memang coba sini gitu kan. Kalau lesbi pakai mungkin lesbian itu kan B pakai I kayak Itin. Itin cek aja ya di Google. Enggak, maksudnya itu lesbi itu bahasa Indonesia itu bahasa Inggris itu. Ini maksudnya. Kalau ini mah kayaknya ini kayaknya Inggris gay ini. Oh, bahasa Inggris. Ya. Jadi dia bilang free speech orang-orang yang LGBT.
Ya kan? Nah, kelihatannya free speech ini mantap kan, Kak Jen? Iya, kelihatan mantap. Nah, tapi yang dibilang free speech sebenarnya tidak masuk akal. Karena apa? Oke, kita mau tanya ya. Mama? Jadi kebebasan ini kayaknya mantap gitu kan? Apalagi buat orang-orang LGBT. Tapi sebenarnya tidak masuk akal. Karena Jadi cerita yang ngomong nih Obama. iya, Obama. Terus Mm-mm. kan kebebasan dong. Dia berikan kebebasan kan, tapi ini yang dia bilang kebebasan ini nggak masuk akal karena apa? Apa reasonnya gitu ketika kita bilang, ini tapi nggak masuk akal lah. Karena kita bisa lihat apa? Yang lain dulu ya, Mas. Dibalik ke Mama ya. Kak Korei, karena apa? Kenapa nggak masuk akal? Karena mereka tahanan. Hah? Ini konteksnya LGBT, say. Jangan tahanan. Kita mau ambil cuman kebebasan berbicaranya tentang sama LGBT. Kenapa ini kayaknya bebas gitu kan? Mantap, tapi nggak masuk akal. Karena apa, say? Karena mereka orang-orang yang minoritas. Dia minoritas. Kalau Kak Jen? Nggak masuk akal karena ini bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kan. Apa keadaan sebenarnya, Kak Jen? Kan di sini dia bilang lesbi, gay, biseksual, transgender itu kan bertolak belakang dengan yang seharusnya apa ya? Jelaskan. Jadi yang normal lah, itu kan abnormal kan? Oh, oke. Jadi bertentangan dengan yang normal ya, Kak? Iya. Oke. Bagaimana dengan, terima kasih Kak Chen. Mak dulu lah sebelum Itin. Mak, udah ada jawaban? Kenapa yang dibilangnya free speech atau kebebasan ini nggak masuk akal sebenarnya? Karena Juga melanggar keagamaan ya. ya melanggar keagamaan. Oke. Udah mah atau ada lagi? Itu perlawanan. Oke. Makasih, Mah. Itin? Kalau itu tidak masuk akal karena Obama bilang bisa free speech untuk orang-orang LGBT. Nah, pas orang bicara, orang kasih apa kayak hukuman lagi sedang. Jadi cuma boleh bicara yang bebas, free speech itu cuma Obama. Tapi dia boleh free speech untuk orang-orang LGBT kita. Oh, jadi maksudnya gimana? Dia bilang kan free speech untuk orang-orang yang LGBT kan. Aha. Tapi yang di kenyataan orang-orang LGBT apa bisa free speech cuma Obama. Ya hari Jumat itu nanti. Oke, Itin dapat konteksnya itu ya. Oke, mantap. Oke. Oke. Sekarang masih kita lihat ya. Kita akan membela kebebasan berbicara atau orang-orang yang menganiaya, yang menjelekkan LGBT. Boleh kan, Kak Chen?
Bisa nggak? begitu. Jadi dan ini kan menghukum penganiayaan terhadap wanita atau agama minoritas atau orang-orang LGBT. Jadi free speech-nya ini adalah kamu tidak boleh menjelekkan LGBT, betul? Karena mereka punya kebebasan. Karena mereka punya kebebasan. Ya. Nah, lalu Kak Jen, waktu nggak boleh menjelekkan LGBT, siapa yang menyatakan bahwa LGBT salah? Evangelical atau Kekristenan kan, Kak? Iya. Betul? Betul, Itin, Mama? Jadi kalau Kokore bisa lihat ini kok. Jadi nggak boleh jelekan LGBT gitu kan? Inilah free speech, kebebasan. Kita bela kebebasan buat LGBT. Tetapi kita tahu bahwa yang bisa menyatakan LGBT salah kekristenan dari Alkitab kan? Artinya, apakah nggak boleh menjelekan LGBT, kekristenan nggak boleh bicara menjelekkan LGBT, Kak Chen? Iya. Artinya, free speech ini hanya untuk siapa? Kebebasan berbicaranya untuk siapa? Kebebasannya untuk siapa? Untuk mengekspresikan diri mereka hanya untuk siapa? LGBT, betul Itin? Iya. Betul? Jadi free speech untuk LGBT. Sedangkan kalau kekristenan no free speech, betul Kak Chen? Hati-hati ya, jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung LGBT, betul Kak Chen? Nggak boleh itu. Artinya apakah ini free speech yang bukan free speech, betul Kak Chen? Iya, cuman itu ya. Nah, untuk LGBT aja kan Kak Chen? Iya, cuma LGBT. Sedangkan jadi apakah di sini yang tidak bisa bebas mengekspresikan tentang apa yang dia yakini adalah kekristenan? Betul? Sedangkan LGBT boleh nggak? Kamu bebas untuk tunjukkan siapa kamu. Yang jelek-jelekkan, kita akan bela. Kamu LGBT. Kalau ada yang jelek-jelekkan, kita akan bela. Betul, Kak Chen? Artinya ini free speech yang nggak free. Betul, Kak Chen? Betul. Jadi inilah yang dinamakan religious persecution. Bisa? Jadi di saat LGBT boleh bebas mengekspresikan diri mereka, kekristenan, tolong jangan singgung-singgung, tegur tentang LGBT, betul? Apalagi ngomong LGBT nggak masuk surga, tambah dibela nggak Kak Chen? Iya. Nah, bisa lihat, apakah ini salah satu bukti bahwa KOS benar-benar serang KON, betul? Jadi ya. Bisa lihat gambar yang ini? Bisa mengerti semua, Mama bisa mengerti, Mah? Saya bisa ngerti, saya? Ya. Jadi ini memang nggak masuk akalnya, bisa jelaskan kan Kak Chen? Coba Kak Chen ulang, apa Kak Chen yang nggak masuk akalnya Kak Chen? Yang Kak Chen mengerti. Jadi yang tidak masuk akal karena pengertian kita ya, Chen? Ya, boleh pakai bahasa kakak aja. Jadi yang tidak masuk akal karena waktu Obama bilang
ini dia mau membela orang-orang minoritas ini kan dengan bebas berbicara atau terutama untuk LGBT, sedangkan ada yang melarang kan atau tidak suka dengan LGBT kan karena bertentangan kan dengan kekristenan kan. Kita sendiri dilarang untuk berbicara, tidak dikasih kebebasan berbicara. Jadi tidak masuk akalnya karena Obama kasih satu kebebasan sedangkan yang satu tidak dikasih. Nah, ini dibilang ini yang ditulis inilah yang dinamakan religious persecution karena satu sudah teraniaya kan tidak bisa ungkapkan dia punya kebebasan berbicara. Mantap Kak Chen. Itin bisa jelas ya Itin? Bisa nih. Nah, yang Obama itu Itin, kemarin itu dibilang begini Itin. Jadi, Obama ini sebenarnya ngomong free speech ini sebenarnya bukan untuk LGBT, orang-orang lain, tapi sebenarnya dia ngomong untuk dirinya sendiri. Betul nggak Kak Chen? Karena dia sendiri adalah gay. Betul. Iya. Hah? Gay itu laki-laki suka sama laki-laki, sayang. Ya. Jadi dia bilang, Itin bisa lihat kan Itin, bahwa dia bilang free speech untuk LGBT, ya kan? Sebenarnya dia lagi membuat kebebasan untuk dirinya sendiri, betul? Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang menjelekkan LGBT, apakah yang paling tersinggung siapa Kak Chen? Kak Chen. Nah, bukan Kak Chen kan yang tersinggung, tapi yang paling tersinggung Obama. Itu dia. Makanya kita bisa lihat kan? Nah, itu dia. Bisa lihat ya? Oke. Ya. Siap selanjutnya ya. Sekarang kita mau lihat dari segi Trump-nya apa yang bilang. Lalu dibilang di sini ya. Aku mau tulis sama ini, ayo catatlah. Atau enggak dilengkapin aja dulu nanti. Yang penting Mama udah ngerti konsepnya. Oke, ya. Kita mau terjemahin langsung ya. Kata Trump sekarang. Ya. Ini waktu Trump jadi presiden kan, Kak? Iya. Oke, mari kita lihat. Waktu Trump jadi presiden, Trump membalikkan Obama punya undang-undang anti agama. Bisa lihat? Apakah tahun 2015 dia buat kan, Kak Chen? Kayaknya anti banget sama agama. Jangan singgung-singgung LGBT, jangan ngomong-ngomong tentang agama ya. Waktu di sini Trump bilang, Trump putar balikkan Obama punya undang-undang anti agama. Nah, ini apakah ini kita lihat di sini konsrangkos kan Kak Chen? Iya, betul. Nah, ini ya. Ini great multitude kan Kak Chen? Iya, Cek. Lalu dibilang tidak ada lagi diskriminasi. Nah, ini ya. Yang dibilang apa? Tidak ada lagi diskriminasi terhadap Katolik dan evangelical, Protestan, apa ini dibilang? Dalam dia punya cara-cara lah. Dalam mereka punya cara-cara. Cara-cara beragama ya. Jadi apakah waktu Trump masuk, kamu boleh bebas sekarang. Mau ngomong LGBT salah juga kamu berhak diberikan kebebasan. Betul Kak Chen? Yang Obama bilang, jangan jelek-jelekkan. Waktu di Trump, kamu bebas sekarang ngomong. Bisa Kak Chen?
untuk ungkapkan kamu punya pendapat. Iya. Nah, itu dia. Oke. Jadi atau enggak kita bisa bilang gini kan, izin Protestan dan atau Katolik sekarang dengan bebas bisa mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadap LGBT kan? Ya. Kalau dulu di Obama bisa nggak Itin? Oh, saya nggak suka LGBT, langsung disu kan? Ya, betul. Kalau di Trump gimana? Boleh nggak bebas ungkapkan? Oh, saya nggak suka LGBT, bisa Itin? Di Trump? Bisa, ya. Jadi kita bisa lihat nggak ini cos serang kon serang north, betul? Kon serang kos serang kon balik serang kos, ya ini dia. Bisa ya, Ma? Ini masih lanjutan yang kemarin China itu ya. Tapi sekarang kita lagi lihat segi-segi. Tadi kemarin Joe Biden kan, Kak Chen? Bagaimana Joe Biden kerjasama dengan Trump jadi presiden, kos serang kon. Oh sorry ini sebalik panahnya. Kebalik panahnya. Jadi Mama bisa lihat nggak waktu kemarin kita belajar bagaimana Joe Biden South-nya dari segi Joe Biden sama Cina kan, Ma? Sekarang kita belajar serkosnya menyerang konnya dari segi siapa? Obama. Boleh, Ma? Oke dia. Oke, mari kita lihat ini ya, kutipan. Kita buka GC 270.1. Kita mau ini aja ya, marriage. Oke. Ini dia. GC 270.1. Atau enggak ini aja kita mau. Ya. GC 270.1. Dia bilang French ini dilambangkan dalam karakteristiknya apa? Sodom. Dan Sodom ini berhubungan dengan apa, Kak Chen? Hubungan pernikahan. Nah. Ini persatuan ya. Betul, boleh. Yang dihancurkan kan, Kak Cek? Bukan makin diperbagus, makin dihancurkan kan, Kak Chen, pernikahannya? Iya, Cek. Nah, atau dengan suka sesama jenis, kan kita udah belajar kan, Kak? Iya. Dan yang paling Sodom siapa, Kak? Obama. Karena dia mendukung apa, Kak? Marriage apa? LGBT. LGBT ini kan bukan Sodom banget kan? Ini sangatlah Sodom sekali kan, Kak? LGBT ini, Kak? Iya. Oke, mantap. Ya, ini dia. Mari kita lihat artikel ini ya. Pemerintahan Obama adalah pemerintahan yang paling besar yang sangatlah absolut itu, aduh kita lupa ya Indonesianya. Apa saya absolut? Ya coba ya diterjemahkan. Menyerang ya, menyerang. Jadi dalam masa bekerjanya Obama, dia
punya pemerintahan adalah yang paling besar secara langsung menyerang kebebasan agama di Amerika, punya sejarah. Jadi dalam masa kerja Obama ini adalah pemerintahan yang paling besar dalam menyerang secara langsung, bukan tutup-tutup ya Kak, secara langsung kebebasan beragama di sejarah USA. Dan dibilang Obama, apakah ini bahasa Daniel 11 kali Kak? Kos menyerang kon, betul Kak? Iya. War on religious, waduh, itu dia. Obama, kos, ya kan? War against religion ya, atau ini evangelical kan? Dan apakah evangelical ini banyaknya Republikan Kak? Ya kan Kak? Buat evangelical kan? Iya. Iya, Cek. Banyak Demokrat. Ya, war against Republican. Atau ini adalah kon. Kita bisa lihat nggak? Bisa lihat lagi mah buktinya kan? Mah? Ini bukti-bukti loh. Kita nih belajar-belajar ini bukan cuman dengerin cerita bagaimana dulu maksudnya bukan cuman Daniel 11 sudah terjadi, bukan seperti itu kan Kak Chen? Kita harus bisa lihat buktinya apa sih kalau benar-benar sudah terjadi dari apa yang telah terjadi kan Kak Chen? Dan ini kita baca-baca ini supaya kita tahu update event yang terjadi kan Kak Chen? Iya. Ya. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat lagi. Itu yang bisa mengerti sampai sini? Ini dia. Oke, nanti dilengkapin aja ya. Ini dia. Ini buktinya lagi ya. Bukti. Ini bukti-bukti aja kita belajarin. Bukti lagi. Bahwa Obama ini, tunggu ya, kita mau bagi dua aja ini. Mau dibagi dua. Oh, sorry. Nggak bisa ya di ini. Picture format coba bisa nggak ya di iniin, di cut gitu ya, crop. Oh bisa. Nah ini aja. Jadi yang bawahnya. Nah ini dia. Kalau ini kata-katanya Kak Chen, Obama war on religion kan Kak Chen? Iya, Cek. Oh apa Kak Chen? South Scholar. Oke. Betul Kak Chen gini kan? Iya. Mari kita baca lagi yang satunya. Itu boleh besar ke Obama itu ya. Mananya? Yang yang satu. Oh, Bapak kecil aja itu supaya nggak terlalu banyak nanti. Lalu yang satunya, Trump reverses Obama era politik against faith. Jadi faith-based adoption against Trump memutar, reverse tuh memutar kan saya? Mengembalikan lah ya. Membalikan. Undang-undang di era Obama yang menyerang agen-agen yang berbasis iman. Ya.
Jadi ini apakah kon sedang kos? Nah, sudah terjadi semua ini Daniel 11. Ma bisa lihat, Ma? Ma bisa, Ma? Bisa, Ma? Oke. Nah, dari konsep ini kita mau masuk. Jadi, Kak Jen, yang waktu penganiayaannya di zaman siapa? Obama. Jadi, apakah orang-orang Kristen dianiaya kan? Di situ kan? Iya. Oke. Jadi, kita mau ambil konsep ini ke zaman konsep yang terjadi di US, kita mau aplikasikan ke zaman Konstantin. Boleh? Sampai sini mengerti nggak? Ada yang mau tanya? Silakan. Nah, itu dia kenapa mau diaplikasikan ke zaman Konstantin, baru kita lihat sama persamaannya. Boleh, Itin? Bisa ya? Oke. Konstantin Kaisar Roma. Kaisar Roma ya. Oke, mari kita gambar ya yang ini ya. Oh, bisa ngerti, Mah? Apakah zaman dahulu sebelum Konstantin, orang-orang Kristen, ini sebelum Konstantin ya, orang Kristen dianiaya kan? Ceritanya kan? Boleh? Kan? Lalu zamannya Konstantin. Ya. Zaman Konstantin. Masuk gereja Pergamos kan? Konstantin Pergamos. Dan di sini orang Kristen sepertinya ditolong, betul? Apakah ini namanya, Kak Jen, di sini namanya adalah kompromi, Kak Jen? Iya, betul. Betul? Mama setuju, Ma? Kompromi Konstantin sama orang Kristen. Kayaknya jadi di sini udah nggak ada penganiayaan lagi. Boleh, Ma? Waktu zaman Konstantin udah nggak ada penganiayaan. Sebelum Konstantin. Orang Kristen dianiaya. Boleh, Ma? Konstantin masuk, orang Kristen ditolong. Betul ya? Tadi kita mau lihat dulu. Ini sebelum apa kan? Sebelum Roma menganiaya kan ini? Roma kan dia aniaya terus kan orang Kristen, Kak Jen. Tapi dari zaman kan penguasa Romanya kan berganti terus kan, Kak Jen. Pagan Rome kan, Kak. Kan pagan Rome kan dari itu kayu salib kan, Kak Jen. Nah, waktu Konstantin bukan sebelum 1260 ya, Kak. Oke. Ya, Itin. Siapa yang sebelum Konstantin? Apa? Siapa yang Nggak disebutkan, Itin. Cuman sebelum Konstantin ya. Jadi aniaya. Konstantin Pergamos tuh? Sebelum Pergamos, Smyrna. Oh, Smyrna. Tanya. Nggak tahu ya siapa dia punya raja, nggak tahu ya. Iya, Kak Chen, boleh silakan. Kalau sebelum, iya kita tahu Roma kan yang kuasai Yerusalem.
Mhm. Tapi yang aniaya orang Kristen itu bukannya Yahudi ya? Yang mana Kak Chen? Yang orang Kristennya itu. Iya, maksudnya Mhm. ya, orang-orang Yahudi kan di atau iya Yerusalem dikuasai Roma kan, Ceh? Itu salah satunya, Kak. Ditindas Iya. kan? Nggak diberikan kebebasan, begitu kan, Kak? Nah, cuman maksud kita yang orang Kristen ini yang lebih menganiaya mereka orang-orang Yahudi kan, bukan terpaku ke Roma atau gimana sih? Pengertian kita Kalau dulu sih misalnya, gitu. kalau apakah Kak Jen, walaupun begitu, kayak Tuhan Yesus, Yudas, itu adalah false prophet-nya kan Kak Jen? Masih ingat nggak? Kalau mereka adalah threefold union Kak Jen? Jadi threefold union ini kan selalu bekerja sama kan Kak Jen? Jadi walaupun threefold union, Roma pun harus, Yudas pun harus pakai kuasanya Jus pakai kuasanya Roma, betul? Karena Jus ini adalah cuman gereja, nggak bisa aniaya kan Kak Chen? Iya, oke, betul, Cek. Betul. Ya. Ya. Kalau gereja kan nggak bisa ada power kan Kak Chen, makanya waktu mau aniaya Tuhan Yesus, harus make sure dibawa ke Roma kan Kak Chen? Hanya satu-satunya Jus bisa aniaya orang Kristen, atau yang benar-benar Kristen ya, itu dia harus pakai kuasanya, powernya Roma. Kuasa itu gereja nggak ada ke Kang Ceh. Iya, itu dia. Iya, betul. Zamannya Nero apa semua kan Kak? Betul, betul. Rasul Paulus kan? Itu dia kan penganiayaan besar-besaran kan orang Kristen waktu Stefanus ya kan Kak? Semuanya kan, atau siapa yang Tetap terhitung Roma ya, walaupun berbeda itu. karena kan Kak, karena Yahudi sendiri kan di bawah kekuasaan Roma kan Kak, nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau nggak sesuai apa yang Roma perintahkan kan Kak Chen. Iya, betul. Nah, Oke, Cek. mantap Lanjut, Kak pertanyaannya. Iya. Nah, Idin mau tanya apa tadi saya? Sudah ya? Oh, oke. Nah, Spirna. Tapi Michi nggak tahu ya orang DP raja-raja siapa yang kayak Konstantin nggak ada ya, saya yang kemarin dibahas. Mungkin salah satunya Nero gitu kan, yang raja-raja Roma lah. Siapa-siapa itu kan mereka ada banyak banget toh. Nah, lalu jadi mulai baiknya Kristen ditolong siapa? Konstantin ya. Oke. Jadi apakah kita bisa lihat waktu orang Kristen dianiaya di sini lebih murni kan? Di sini orang Kristennya, betul Kak Chen? Iya, Karena Cek. setiap darah menghasilkan jiwa yang lain, Kak Jen. Apakah setan tambah kesel ini? Ih, kok lebih murni lagi nih umat Tuhan. Betul, Kak Jen? Kok tambah lebih banyak lagi yang terima kebenaran? Betul kan, Kak Jen? Kak Idin bisa lihat kan, Mama? Ya, lebih murni. Aha. Oleh karena itu, di sini dia nggak pakai lagi apa? Tidak pakai lagi cara aniaya, betul? Karena kalau pakai cara aniaya, bisa apa? Bisa lebih murni, betul? Iya. Karena bisa lebih murni. Oke? Kalau bisa lebih murni, tidak pakai cara aniaya, karena bisa lebih murni, mereka pakai cara kompromi. Ini dia. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah Konstantin ini hamba Tuhan? Tidak. Bukan. Bagaimana yang lain? Hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan bukan? Roma toh? Hamba Tuhan bukan? Hah? Roma hamba Tuhan? Betul? Nah, hamba Tuhan bukan? Kan. Kak Chen, hamba Tuhan bukan? Konstantin ini. Bukan, Ceh. Apakah Konstantin ini, Kak Chen, salah satunya yang memasukkan jadinya tempat beragamanya orang Kristen banyak berhala, Kak Chen? Iya. Betul, Kak Chen? Iya. Dia yang
udahlah nggak apa-apa. Kan ingat nggak Konstantin ini dia dibaptis jadi Kristen kan? Iya, dia masuk Kristen. Kristen. Tetapi waktu dibaptis jadi Kristen, malah di Kristen sekarang banyak patung-patung berhala, Kak Chen. Iya, betul, Cek. Apakah kayaknya Kristen ditolong kan, tidak dianiaya lagi kan? Tidak aniaya kan? Kristen ditolongi tidak aniaya. Tapi ini malah kompromi. Jadi sekarang gereja-gereja ada apa? Berhala, betul? Dan patung-patung. Berhala atau patung ya. Jadi mereka bilangnya apa? Sudahlah, nggak apa-apalah. Patung aja kok, kan supaya lebih banyak orang yang jadi Kristen. Nah, ini apakah menurunkan standar? Betul? Iya. Jadi, apakah salah satu dia mau jadi dibaptis jadi Kristen supaya orang Kristen suka sama Konstantin, betul? Atau mengambil hati kan, Kak Chen? Iya, Cek. Jadi ya. Jadi dia jadi Kristen, tapi sebenarnya dia Kristen nggak? Nggak, bukan main enggaknya ya, Kak Chen? Atau dia hamba Tuhan nggak? Bukan hamba Tuhan atau bukan Kristen kan, Kak Chen? Betul. Oke, sampai sini bisa? Bisa Ya. Oke, mantap. Cek ya. Ya, hilang. Sorry. Masukin ke sini. Oke. Ini dari segi, apakah sudah jelas sekali ceritanya Konstantin? Bisa? Sekarang kita mau masuk, apa hubungannya dengan USA kan? Iya. Apa hubungannya sama USA? Hubungannya sama USA, sekarang kita lihat USA-nya ya. Apakah kita tadi lihat ada religious persecution? Sorry. Jadi waktu di sini, apakah waktu hasil dari kompromi, apa selanjutnya? Zaman apa? Tiatira kan? Iya. Tiatira ini siapa? Man of sin, betul? Jadi apakah hasil dari kompromi gereja dan raja, anaknya namanya apa? Sekarang punya anak siapa? Man of sin, betul? Mari kita lihat ke USA ya. Persecution, betul? Lalu ini di persecution-nya oleh zamannya siapa? Obama. Dengan nggak kasih apa? Free speech kan? Nggak kasih kebebasan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kekristenan, betul? Nah, lalu datang zamannya Trump, betul Kak Chen? Iya. Apakah Trump bela orang Kristen, Kak Chen? Sama nggak, Kak Chen? Persis Konstantin. Sama, persis. Ya kan? Bela orang Kristen.
Jadi kalau Trump artinya Trump ini bukan sebenarnya, kalau orang Kristen di sini evangelical kan? Dan evangelical ini Republican toh. Kalau misalnya kalau Konstantin bukan hamba Tuhan atau bukan Kristen, dia masuk Kristen kan Kak Chen? Artinya apakah untuk dapat suka, jadi supaya orang Kristen suka sama Konstantin, apakah Trump masuk Republikan? Sebenarnya dia bukan Republikan sama sekali kan Kak Chen? Iya. Nah, itu. Dia bukan evangelical juga kan sebenarnya? Iya. Jadi ya, karena ditanya ayat apa kamu punya favorit, nggak bisa jawab kan Kak Jen? Kalau katanya dia cinta Tuhan, agama gitu kan, disukai sama orang evangelical semua, tuntunan apa orang yang dipilih Tuhan lah. Masa satu ayat di Alkitab yang dia suka aja nggak tahu Kak Jen? Nggak masuk akal kan? Itu adalah salah satu bukti Trump bukan evangelical atau Republikan kan? Iya, betul. Jadi dia masuk Republikan supaya orang Kristen bisa pro atau bisa suka sama Trump, bisa? Atau mendukung Trump, bisa? Sama nggak ini? Tapi agamanya apa ya? Dia Kristen, mah. Enggak, jadi Kristen, tapi pura-pura Kristen aja, bisa, mah? Ya? Jadi supaya banyak orang dukung dia. Dan evangelical pilih dia karena Trump kasih kebelaan, kan? Ini apakah saling menggaruk satu sama lain, kan? Kak Jan ingat ini konsepnya? Mah, masih ingat? Trump bela orang Kristen. Orang Kristen, kamu saya bela supaya kamu dukung saya. Setuju, Kak Chen? Ini dia. Iya, Itu dia. Artinya, pada waktunya zaman Pergamos sama dengan zamannya Trump, kan? Apakah karena ini kawin, muncul anaknya? Betul? Man of Sin lagi, betul? Dan Man of Sin muncul di kapan, Kak Chen? Kerajaan ke-7. Kapan? Kerajaan ke-7? Sandelo. Sandelo, mantap. Jadi ini apakah akan kembali ke masa Tiatira, kan? Masa Tiatira. Ini aja lah. Apakah Kak Jen bisa lihat di sini, kalau sudah ada religious persecution, sekarang Trump bela Kristen, apakah sebentar lagi Sandelo, Kak Jen? Apakah dari sini aja kita bisa belajar bahwa sebentar lagi Sandelo, Kak Jen? Izin bisa lihat? Mama bisa lihat bahwa sebentar lagi Sandelo. Karena habis urutannya dulu zaman Konstantin, orang Kristen dianiaya, harus ada kompromi, habis kompromi man of sin. Begitu juga di zaman kita sekarang. Di US udah ada religious persecution, sekarang Trump sudah bela orang Kristen, sama seperti dulu Konstantin tolong orang Kristen, artinya langkah berikutnya kita tinggal tunggu man of sin di Sandelo, betul? Yang kita tahu bukan lagi kerajaan kelima, kan? Tapi image of the beast-nya, kan, Kak Chen? Iya, Cek, betul. Wih. Ya. Kita mau taruh ini ya, kalau ini man of sin-nya ini beast, ini adalah image-nya. Image of the beast. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini sangat membuktikan kalau kita sudah mau apa? Sandelo. Dari event-event yang udah terjadi, kita bisa lihat betapa dekatnya, kan, Kak Chen? Bukan tahu kapan waktunya, kan, Kak Chen? Ya, dekatnya peristiwa. Silakan digambar dulu ya.
Sunday Law ini kan kita punya close of probation. Close of probation buat SDA kan. Jadi kita nggak tahu kapan close of probation dari SDA, tapi kita bisa tahu betapa dekatnya close of probation itu. Bisa ya? Oke, nah sekarang kita, jadi hari ini kita benar-benar mau bongkar semua, apa sih religious persecution-nya Obama, selain tadi sudah apa Itin, yang satu? Dia punya salah satu persecution-nya Obama apa? Di zamannya dia? Free speech-nya, free speech mantap dong. Bukan persecution itu. Dia punya persecution. Perang. Kolak. Iya, Mama. Dalam bentuk apa? Apa? Silakan. Coba, ayo. Coba bisa bilang nggak? Coba ngomong pakai bahasa yang jelas. Itu, orang Kristen tidak boleh free speech. Kenapa? Karena kalau orang Kristen bicara, itu menegur dia sendiri. Dan dia pun adalah LGBT. Jadi sebenarnya dikhususkan apakah untuk Obama aja, selain dia fokusnya untuk diri, apakah dia buat semua LGBT kan, itu bukan cuma dirinya sendiri kan? Ya. Oke. Kita lihat ya. Bukti religious persecution. Oke? Oke, dibilang di sini. Power, Scalaf, and Newmer. Ya, ini penulis-penulis buku ya. Tadi yang ini nih, George Newmer nih. Ini ya, Kak Chen. Penulis buku ini ya. George Newmer. Ya, dibilang Obama sedang membuat war terhadap kita punya kebebasan beragama. Jadi Obama buat war, perang ya, terhadap kebebasan beragama. Dan Obama sedang bekerja dengan aktif untuk membuat satu negara bangsa di bawah dia. Obama membuat suatu bangsa di bawah dia. Daripada suatu bangsa di bawah siapa, Kak Chen? Under apa, Kak Chen? Under God ya. Main Kak Chen. Bukan main, benar-benar South banget kan ini Kak Chen. Ateisme kan Kak Chen? Betul sekali. Jadi kalau yang ini Sodomnya, betul? Perangnya kebebasan beragama, ini ateismenya. Sodom and Egypt banget kan? Obama bilang, kalau agama yang terlalu kuno itu, ya, itu, jadi dibilang gini. Kuno itu seperti memakai obat-obat terlarang. Wih, Kak Jen. Ini benar-benar nggak suka sekali kan, kelihatan kan? Ini untuk orang-orang yang miskin, bingung, nggak ada kerja. Ya, pusing nggak miskin, bingung, dan nggak ada kerja? Pusing kan? Ya kan? Iya. Pakai aja. Jadi dia bilang, pakai aja obat-obatan supaya bisa
nggak rasa masalahnya kan, Kak Jen? Iya, iya. Ya. Jadi obat-obatan ini disamakan seperti apa? Seperti iman dalam agama. Jadi kalau ada masalah, kayaknya kayak nggak ada masalah karena percaya sama Tuhan. Bisa? Kak Jen? Iya, iya, Cek. Kak Itin bisa lihat ini? Obat-obatan sama menggunakan iman, Cek. Iya, iman dalam agama. Kalau orang-orang luar, Itin, kalau mereka bingung, nggak ada kerja, ada masalah banyak, mereka minum obat-obatan narkoba, kan? Supaya fly, kayak rasa senang, padahal banyak masalah, kan? Kalau kita ada masalah, orang Kristen apakah disuruh beriman, berdoa sama Tuhan, Itin? Percaya, kan, sama Tuhan? Ya. Bisa main ini, Mak? Jadi Mama bisa lihat nggak, Obama benar-benar nggak suka sekali sama orang keagamaan. Ya? Karena semua masalah diserahkan sama Tuhan. Terus dia bilang gini. Terus dia bilang kalau nggak salah gini. Ya. Gini. Waktu federal government, ya, ada kalau misalnya ada undang-undang dari pemerintah, itu iman semua rontok semua. Bisa, Kak Jen? Dissipate. Itu akan menggagalkan itu obat-obatan. Jadi, iman atau iman dalam agama atau obat-obatan ini bisa digagalkan kalau ada undang-undang dalam undang-undang negara. Ya. Jadi kalau orang kayaknya beriman sekali kan, Kak Jen, pas undang-undang apalagi di penjara, di ini semuanya rontok semua, Kak Jen, ketakutan, betul? Iya, betul, Cek. Nah, ini dia. Jadi kamu punya rasa enak kayaknya nggak ada masalah, itu sebenarnya kebongkar semua, itu palsu gitu loh. Bayangin, Kak Jen. Sebenarnya itu cuma tutupin masalah aja. Itu dia. Iman dalam agama atau rasa enak, ya. Rasa enak kalau pakai. Lalu dibilang, mari kita lihat lagi ya. Dia bilang, Obama potong dana pendanaan untuk sekolah-sekolah agama. Memang benar-benar nggak suka nggak? Nah, motong pendanaan untuk sekolah-sekolah beragama. Ini benar-benar nggak suka ini. Dari kata-katanya benar-benar nggak suka, ya kan? Ini yang lengkap ya. Jadi kita bikin ini aja. Ya kan? Lalu kita baca lagi ya. From cutting funding, ya. Religious skirt, ya. And religion in public speeches. Dia juga menyerang Catholic Church. Ya. Dan Obama melarang salah satu kita punya hak fundamental yang paling hak dasar gitu ya, fundamental kita, dan membuat kita punya country ya, seperti founding father. Kalau misalnya kita punya bapak-bapak dulu penemu Amerika, ke Amerika ini kayak bukan Amerika, bisa gitu Kak Jen? Iya, Cek. Nah, ini dia.
Ya, oke. Mari kita lihat. Bisa mengerti apa yang Obama lakukan religious persecution-nya? Ini bukti religious persecution-nya, bisa mengerti semua? Saya bisa? Ya. Dia udah langgar hak kebebasan di Amerika ya. Lalu dibilang, ya. Nah, lalu tiba-tiba ini habis ini kita masuk ke ceritanya Cina, oke? Desember 30 ini kita masuk ke ceritanya Cina, oke? Dibilang, waktu Desember 30 2019, ketika semua orang yang hidup di dunia, orang yang bebas di dunia ini, semua merayakan New Year Eve celebration, kan, di Cina, kan? Tetapi ada salah satu pendeta Cina namanya Wang Yi, ya, bilang, nggak ada itu perayaan hari apa itu, hari tutup tahun gitu loh Kak Jen, nggak ada itu tutup tahun. Waktu dibilang begitu, ya, langsung ini otoritas Cina langsung dipenjara ini orang lebih dari 1 tahun, ya, dan waktu udah di penjara, terus Wang Yi disentence sampai ditetapkan sampai 9 tahun di penjara Kak Chen. Parah banget nggak Kak Chen? Ngomong nggak ada perayaan. Nah, jadi mengungkapkan imannya kan Kak Chen? Oh, itu cuma. Kan dia kan ada orang-orang kan bilang, terus dia ungkapkan, kita nggak, there was no such celebration. Ya kan, si Wang Yi bilang gitu kan Kak Chen? Langsung Chinese authorities bawa dia, dituntut gitu loh. Ya, 1 tahun, sampai 9 tahun penjara. Awalnya 1 tahun penjara. Ya, lebih dari 1 tahun. Korannya dia bilang dia 9 tahun bawakan itu jadi pendeta atau apa, pastor. Enggak Kak, ini closed door legal proceeding. Jadi dia masuk ke jalur hukum gitu Kak. 9 tahun ya? To 9 years. Makanya nih, China ends 2019 dengan worst religious persecution in the country's history. Apakah China sama dengan South Kak Chen? Sama dengan Obama, sama-sama menganiaya? Sama, Ce. Aduh, tambah jelas Kak Chen? Mantap. Mantap. Jadi apakah kalau yang kemarin kita belajar Hunter sama Biden dari segi kerjasamanya kan Kak Chen untuk hancurkan ekonomi Cina kan? Dari segi Obamanya kita lihat religious persecution-nya sama kayak Cina, betul? Iya, dia mau hancurkan Amerika ya, Cek, bukan Cina. Betul. Apakah Amerika salah satunya fundamentalnya kan dia keluarnya sebagai negara lem kan Kak Chen? Kristen kan Kak Chen? Iya. Itu dia. Makanya dia mau serang lem ini kan? Bisa lihat kan ini? North, dia mau serang North. Dia. Ya? Apanya, Mam? Iya, ini buktinya kalau Cina waktu 2019 dia lakukan worst religion persecution dengan menuntut Wang Yi, pendeta gereja di Cina, yang menyatakan bahwa tidak ada perayaan New Year. Kurang umi, Ce. Makasih, Tin. Perayaan New Year's Eve. Pendeta gereja di Cina yang menyatakan bahwa tidak ada perayaan New Year Eve, ya, sampai 9 tahun penjara, boleh? Ngeri banget ya. Dan artinya Cina sama dengan Obama yang sama-sama melakukan apa? Religious.
Bisa sampai sini? Kak Chen? Iya. Ini salt. Wah. Dan ujung-ujungnya ini adalah suatu tanda bahwa kita udah nggak lama lagi apa? Sunday loh kan? Cuman itu aja ujung-ujungnya. Ya. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana saat nanti ada persecution lagi, betul Kak Chen? Kita bisa nggak remukkan kepalanya setan kan Kak Chen? Bukan malah yang kayak Obama bilang, ini agama ini cuma dipakai sama orang-orang malas saja untuk benarkan diri mereka gitu. Mereka itu sebenarnya malas, nggak suka kerja, makanya nggak ada kerjaan, nggak sukses. Mereka pakai kayak membenarkan diri mereka supaya mereka rasa enak dengan beragama. Inilah iman kami gitu, bisa lihat Kak Jen. Itu kayak obat-obatan terlarang dibilang. Coba nanti ada hukum agama, mau kelihatan itu mereka punya iman rontok semua. Dan apakah kita mau bilang kalau apa yang dikatakan Obama salah? Dengan kita sekarang mempersiapkan diri supaya bagaimana kita nanti di Sunday Law memang benar-benar membuktikan bahwa agama saya bukan kayak drugs untuk membuat saya enak dalam keadaan tertentu, tapi di setiap keadaan saya memang mau berserah sama Tuhan, kan Kak Chen? Iya, Cek. Itu dia. Ya. Itin bisa mengerti ini, Itin yang paling penting. Bisa Itin? Itin. Itu Kak Chen bisa mengerti ya, Kak Chen? Iya, Cek. Oke, mantap. Oke, inilah kita punya review hari ini ya. Kita mau itu aja ya. Ini kemarin kan cuman ada pertanyaan-pertanyaan tentang istri Rasul Paulus yang Itin kasih itu kan. Yang pada ujungnya yang terakhir adalah bagaimana sekarang kita ini harus benar-benar sungguh-sungguh ketika lihat penggenapan event-event sebelum close of probation, kita lakukan work of preparation kan Kak Chan, untuk memang nggak layani atau nggak membawa apa hal-hal yang kita nggak bisa bawa ke surga. Itu aja kan Kak Chan kuncinya. Ya? Iya, Cek. Itu dia. Ya, Itin, Mama, dan Kukure ya, selamat berjuang kita semua ya untuk bisa vindicate ya. Pelajarannya Kak Chen di mana? Di Kalawat dulu ya Kak Chen, vindication, aku masih ingat sekali. Dulu masih ada Vero semua ya Kak Chen, vindication Kak Chen bawa. Dan itulah tujuan kita kan, nanti waktu dianiaya, kita bisa nggak benar-benar vindicate Tuhan? Atau kita bilang kita mau vindicate Tuhan, dalam keadaan kita lagi senang, lagi mantap, kita bisa ngomong bagus-bagus kalau dalam keadaan mantap. Tapi kalau keadaan yang nggak mantap, kita bisa nggak bertahan. Dan kita fungsinya sekarang dalam probation di kalau pelajaran hari Sabat itu dalam mercy Tuhan kita masih diperpanjang dari hari ke hari, gunanya untuk mempersiapkan kita punya kehidupan yang masa depannya aniaya Kak Chen. Future kita itu persecution, bukan hidup enak-enak di dunia ini ya. Tapi kalau kita bilang future kita di surga, kehidupan kekal. Tapi kalau kita mau bilang future kamu apa, mau jadi apa? Bukan jadi dokter, Kak Chen, bukan jadi profesor, mau jadi orang-orang yang dianiaya. Bisa ya, Kak Chen? Iya, Cek. Puji Tuhan ya. Oke, selamat berjuang ya kita semua. Oke. Karena ini masih jam segini, kita mau nyanyi lah ya, lagu tutup ya. Supaya Itin